Ya, hari ini Sekjen PDIP akan dipanggil KPK dan seperti sebelumnya dia sudah menyatakan akan menghadiri dan Siap pasti lahir akan batin, datang Mal, katanya, untuk ke KPK nih. Nah, apakah kedatangannya nanti ini akan disambut dengan penahanan? Itu akan menjadi pertanyaan kita bersama. Di studio sudah hadir Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Selamat pagi Mas Yudi. Pagi Mbak Andi, pagi Mas Adi. Saya mau nanya, Anda sempat melakukan penyidikan di perkara ini nggak, Harun Masiku? Oh enggak, Ronald ya? Rona teman kita. Teman juga, kenal Yang ya? TWK juga. Oh, oke. Kemudian nanti kita juga akan terhubung dengan Pak Magdir Ismail, tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Kita masih coba menghubungi. Selamat pagi Pak Magdir. Sudah tersambung ya Pak sudah Magdir, tersambung? selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Selamat pagi, terima kasih sudah diundang. Mohon maaf nggak sempat hadir. Arif. Terima kasih Bapak. Baik, tampaknya sudah rapi Pak Magdir. Apakah ini Terima kasih. sudah siap untuk ke KPK Pak? Iya, kita memang rencana kita pagi ini kami akan ke KPK. Kami akan hadir untuk menemui penyidik KPK dalam rangka pemeriksaan Mas Hasto. Rencana kami seperti itu. Oke, pukul berapa sedianya Hasto Kristianto dan tim hukumnya nanti akan hadir di KPK, Pak Iya, Magdir? kita harapkan nanti sebelum ya kira-kira sebelum pukul 10 kita sudah tiba di sana gitu loh ya. Karena bagaimanapun juga kan beliau kan diundang itu untuk hadir pukul 10. Jadi ya saya minta maaf, makanya saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya akan bisa hadir di dalam acara kita ini melalui Zoom karena bagaimanapun juga nanti mesti segera ke KPK. Begitu Arif Adil. Betul. Ya, keberadaan Pak Magdir memang sangat melekat dengan Pak Hasto untuk khususnya hari ini. Apa persiapan yang disampaikan oleh tim hukum kepada kliennya dalam hal ini adalah tersangka Hasto Kristianto untuk hari ini menjalani pemeriksaan? Apakah juga disisipkan untuk mengingatkan Pak bahwa pakaian ganti Pak ya, khawatir mungkin nggak bisa pulang gitu misalnya, atau seperti apa nih Pak Magdir? Saya percaya begini Arif malah ya, bahwa tentang penahanan dan lain-lain itu kan mestinya digunakan sebagai opsi terakhir ya, karena bagaimanapun juga kan pengaturan mengenai penahanan ini kan sudah ada di dalam KUHP. Kalau orang mau melarikan diri, orang mau menghilangkan barang bukti, orang mau mengulangi perbuatan. Nah, syarat objektif tiga hal ini menurut hemat kami itu tidak terpenuhi ya, sehingga menurut hemat kami berharap bahwa narasi atau penggiringan opini tangkap Hasto dan seterusnya ini yang kita mesti hentikan gitu loh ya, karena kami juga melihat bahwa proses penetapan tersangka ini bermasalah ya, mulai dari persoalan ketika penetapan tersangka. Saya kira kalau kita melihat ke belakang ya, perkara ini jadi rame kan sejak akhir tahun, sesudah pihak PDIP mengatakan melakukan pemecatan terhadap anggota keluarga dari Pak Jokowi. 3 hari kemudian kan menjadi tersangka beliau. Nah, ini yang kita tidak mau, dibangun narasi politik ya, mempertentangkan PDIP dengan pemerintah. Ya, sebab bagaimanapun juga kan yang kita harapkan bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan baik, oposisi dalam hal ini PDIP akan melakukan pengawasan yang terbaik terhadap pemerintah kita. Dan satu lagi saya kira yang cukup penting menurut hemat saya untuk saya sampaikan, bahwa mohon agar supaya kawan-kawan yang ex penyidik KPK ini membantu kami dalam mencoba mempersoalkan salah satu di antara yang sangat krusial menurut hemat kami, seperti yang digugat oleh beberapa mantan penyidik KPK mengenai soal kepemimpinan di KPK ini. Keabsahan mereka ini yang menurut hemat kami jauh lebih penting kita persoalkan daripada kita membangun narasi menahan Mas Hasto ya. Karena bagaimanapun juga kalau narasi seperti ini yang kita bangun, ini akan menimbulkan ancaman dan ketakutan dari banyak pihak untuk kritis terhadap pihak-pihak tertentu, karena apalagi misalnya kalau lembaga-lembaga penegak hukum dipengaruhi atau mereka hendak melakukan balas budi ya terhadap pejabat yang masa lalu. Saya kira ini tugas kita gitu loh ya.
Saya kira itu yang harus kita kedepankan sekarang. Bukan membangun narasi tangkap tahan Hasto, nggak ada gunanya. Begitu, Arif. Baik Pak Magdir. Ya, kita ke Mas Yudi. Ya. Mas Yudi, Pak Magdir menilai bahwa belum ada esensinya untuk dilakukan penahanan terhadap Pak Hasto. Lemah buktinya. Iya, bagaimana pengalaman Anda jika memang seorang tersangka sudah dipanggil untuk diperiksa sebagai statusnya sebagai tersangka, apakah ini sudah otomatis akan langsung ditahan atau ada pertimbangan-pertimbangan lain mungkin bagi KPK? Ya saya pikir saya sama Pak Magdir udah bukan ketemu pertama kali ya Pak ya. Pak Magdir itu udah sering lah kita bertemu ketika di KPK. Tentu Pak Magdir sudah mampu menganalisis lah hari ini akan ada apa ya. Apalagi pasalnya ini kan bukan terkait dengan pasal kerugian keuangan negara yang membutuhkan waktu dan perhitungan terkait kerugian keuangan negara ya. Tetapi pasalnya kan adalah suap dan juga perintangan penyidikan. Artinya tentu penyidik sudah memiliki bukti-bukti dan kasusnya pun di pemberitaan kita bisa melihat banyak saksi ya yang sudah diperiksa. Sementara kita tahu bahwa pengalaman saya ketika melakukan penyidikan itu ketika sudah memanggil tersangka setidaknya berkas itu sudah hampir lengkap. Kita tahu bahwa di KPK sistemnya itu kan ada penyidik, ada jaksa dan kita satu napas lah. Artinya ketika penyidik kemudian melakukan penahanan tentu sudah berkonsultasi juga dengan jaksanya apakah sudah bagaimana dengan perkembangan penyidikan yang mereka lakukan, apakah sudah siap dilimpah, kemudian targetnya berapa, rencana penyidikannya tinggal apa yang belum, seperti itu terkait dengan misalnya keterangan saksi, dokumen, alat bukti maupun barang bukti. Nah, jadi ketika misalnya kemarin Pak Hasto dipanggil minggu lalu, ketika ternyata Pak Hasto tidak hadir gitu ya. Ya saya pikir penyidik sebenarnya sudah mempunyai berbagai macam pertanyaan-pertanyaan lah yang kemudian untuk dikonfirmasi. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan penyidik kan tentu berdasarkan tadi keterangan-keterangan saksi, alat bukti maupun dokumen-dokumen yang mereka miliki. Artinya menurut saya bukan hanya terkait dengan alasan objektif dan subjektif juga ya ketika misalnya penyidik akan melakukan penahanan, tetapi juga kelengkapan berkas. Artinya ketika nanti penyidik tentu alasan objektif terkait dengan tindak pidana korupsi kan sudah terpenuhi, termasuk apakah penyidik merasa ada kekhawatiran. Ini kan bahasa di KUHP itu kan kekhawatiran. Ya apakah akan melarikan diri, apakah akan melakukan perbuatan berulang atau kan menghilangkan atau merusakkan barang bukti. Artinya tentu semua ini ada di tangan penyidik. Namun bagi saya yang penting, saya senang ketika Pak Magdir jadi pengacara ya bahwa Pak Hasto akan datang hari ini, itu bagi saya suatu hal yang sangat penting dulu. Siap lahir batin katanya Mas Yudi. Tapi begini Mas Yudi. Tapi begini, Anda mengenal sekali Ronald tentunya kan, sama-sama yang di TWK kan gitu lah. Ibaratnya satu nasib satu penanggungan lah gitu ya kan. Nah, informasi apa yang Anda gali dari rekan Anda ini Ronald yang juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini kan begitu? Artinya bukti itu benar-benar ada atau tidak gitu. Dan kalau dikatakan menghalangi atau merintangi penyidikan, itu apa bentuk menghalangi perintangan penyidikan ini gitu? Ya kalau saya melihat kan dari kesaksian Ronald kan bukan terkait Pak Hasto ya, tapi kan lebih terkait dengan apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri ya selaku pimpinan KPK pada saat itu. Sehingga bagi saya tentu ini akan menjadi pengembangan kasus yang harus menjadi prioritas ya bagi pimpinan KPK saat ini. Ada titik temunya atau tidak? Karena kan permasalahannya kan sekarang yang tersangka ini adalah Hasto Kristianto. Nah, bagaimana kita bisa menilai ada titik temu ketika Firly belum diperiksa? Kan itu yang sangat penting. Dan ingat bahwa KPK kan kolektif kolegial. Artinya apakah ketika Firly melakukan seperti yang dikatakan oleh Ronald tersebut itu adalah memang perbuatan dia sendiri gitu kan, mengambil kebijakan ataupun ada kolektif kolegial saat itu, tentu akan diperiksa juga pimpinan lain. Kira-kira dari mana dalil komisioner KPK ketika mengumumkan status tersangka Hasto yang menyebutkan kalimatnya itu merendam handphone, memerintahkan kepada Harun Masiku untuk merendam handphone. Dari mana data itu dimiliki oleh komisioner KPK? Gitu? Nah, itu kan yang menurut saya kan belum dibuka oleh KPK. Makanya saya menuntut untuk segera dilimpah ke pengadilan. Karena memang kalau misalnya berdasarkan hanya keterangan saksi, menurut saya akan sangat berat. Pengalaman saya
itu ketika keterangan saksi tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, Alat bukti ketika dia kemudian mencabut ya keterangan, itu akan sangat sulit. Walaupun kita juga pernah ketika kasus IKTP ya, ketika ada saksi kemudian sudah menuangkan di BAP kemudian berubah ya mencabut laporannya, itu bisa kena pasal lagi gitu kan, memberikan keterangan tidak benar. Tetapi setidaknya penyidik yang dipimpin oleh AKBP Rosa Purwobekti saya pikir juga bukan penyidik kemarin sore ya, tentu dia pasti sudah menyampaikan kepada pimpinan. Ingat Mas Fadil dan Mbak Andi bahwa dalam proses penetapan tersangka itu kan kita nggak ujuk-ujuk penyidik langsung menetapkan tersangka. Pertama akan diuji dulu di tingkat kedeputian penindakan. Di kedeputian penindakan akan ditanya, di challenge, ya kan, abis-abisan. Kenapa harus disangka? Apa barang buktinya? Perbuatannya bagaimana? Apa alat bukti yang kemudian membuat dia menjadi tersangka? Kuatkah tidak keterangan tersebut? Layaknya kami berdua pagi ini mempertanyakan. Betul. Saya merasa saya di BAP nih malah. Semuanya diuji dulu. Ya, Jadi- baru setelah itu baru ke pimpinan. Nah, tapi kan dengan kasus ini KPK disorot dengan adanya unsur atau spekulasi politisasi. Seperti kata Mas Yudi tadi, supaya tidak ada spekulasi politisasi di tubuh KPK, harusnya dibuka bukti-bukti apa sebenarnya yang KPK punya. Nanti kita bahas, tapi kita jeda dulu.